Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya hari ini pemahaman Alkitab perdana tatap muka ya. Itu. Di gereja, tapi terkendala karena cuaca. Tadi hujan besar dan disertai dengan angin ya. Itu. Dan memang kalau bicaranya berat hari ini, bicara tentang arwah ya. Kalau bicara tentang arwah ini banyak kendalanya. Baik, tidak berlama-lama, kita akan mulai pemahaman Alkitab. Kita akan angkat satu pujian dulu ya. Itu. Yesus, kau kebenaran, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran, Dia menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, kita akan berdoa, minta dengan kasih Kristus. Pak Kim, saya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah membimbing kami, menjaga kami selama dari pagi sampai sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti acara pemohon Alkitab yang akan dibawakan oleh Pak Apri sebagai hostnya Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pandangan kami, buka segala pemikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan seutuhnya, dan kami akan terapkan untuk kemudian hari. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita berbicara satu tema yang sedang viral ya. Itu. Temanya adalah spirit doll. Spirit doll itu artinya boneka arwah. Atau ada yang menyebutnya anabon.
anak boneka. Ya, mari kita pelajari spirit doll atau anabon ini, anak boneka ini, nanti kita akan tinjau dari perspektif Alkitab seperti apa. Dari sudut pandang iman Kristen itu seperti apa, ya. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu, ya, sebelum kita meninjau dari sisi Alkitab, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan spirit doll atau boneka arwah, ya. Dari data yang saya dapat, ya, pengertian tentang spirit doll itu adalah boneka yang menyerupai bayi dan diperlakukan layaknya anak dengan diberi makan, pakaian, dan dirawat setiap hari. Ya, bahkan kalau kita mengikuti perkembangan tentang spirit doll ini, ya, bukan hanya diberi makan, bukan hanya diberi pakaian, bukan hanya dirawat setiap hari, ya, diberi minum seperti itu, bahkan kalau yang empunya atau yang memiliki atau mengadopsi dikatakan spirit doll atau boneka arwah ini pergi liburan ke satu tempat, misalnya ke tempat wisata, biasanya spirit doll ini atau boneka arwah ini pun ikut dibawa, ya, itu. Bahkan orang yang mengadopsi spirit doll ini, mungkin dia punya satu, mungkin dia punya dua, ya, sampai punya pengasuh atau baby sister untuk spirit doll atau boneka arwah yang dimilikinya. Ada salah satu figur, ya, namanya public figure yang memiliki atau mengadopsi spirit doll ini sampai menggaji baby sister atau perawat untuk spirit doll boneka arwahnya itu dengan gaji yang fantastis, ya, itu 7,5 juta per bulan, ya, 7,5 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata spirit doll boneka arwah itu bukan hanya viral di Indonesia, ya, saat ini, tetapi jauh tahun 2015, 2016 ini sudah menjadi viral khususnya di negara Thailand. Ya. Kalau di Thailand itu disebutnya luktep. Ya. Artinya luktep itu adalah malaikat anak. Ya, jadi luktep ini adalah bahasa Thailand yang artinya adalah malaikat anak. Itu. Nah, sama pengertiannya. Luktep itu adalah boneka bayi yang dipercaya dirasuki roh halus. Nah, ini bedanya dengan boneka yang lainnya, ya, karena namanya spirit doll, ya, artinya ada arwah di situ. Nah, luktep itu adalah boneka bayi yang dipercaya dirasuki roh halus, nah, pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Ya, jadi bagi orang yang mengadopsi luktep itu mempercayai bahwa di dalam boneka yang diadopsinya itu dirasuki roh halus atau ada arwahnya, dan ketika dipelihara dengan baik maka luktep ini akan membawa keberuntungan atau kemakmuran bagi yang mengadopsinya. Ya. Itu. Makanya luktep itu diperlakukan sangat istimewa. Layaknya bayi betulan. Ya, atau anak sungguhan. Diberi makan, ya, pakaian, digendong. Itu. Kemudian diajak liburan. Bahkan ada yang ke kantor itu kemudian luktep ini pun ikut dibawa. Bahkan yang luar biasa di Thailand ada satu maskapai dikatakan. Ya. Itu yang mentraining pramugarinya, menyediakan satu kursi khusus untuk luktep
yang dibawa. Itu. Bahkan diberi makan. Jadi pramugarinya ini di training bagaimana caranya memberi makan luktep. Luar biasa. Ya. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berikutnya, luktep itu dipopulerkan oleh seseorang yang bernama Manning. Ya. Saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar tentang Manning karena kita pun kalau dijelaskan nggak ngerti siapa Manning. Ya, tapi yang mempopulerkan luktep ini menurut data yang saya dapat adalah seseorang yang bernama Manning. Ya. Dia adalah seseorang yang menjual luktep, ya, dan bahkan dirinya Manning ini mengaku sebagai ahli ritual Hindu. Itu. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, luktep itu adalah versi terbaru dari yang namanya kumantong. Jadi sebelum ada luktep ada yang namanya kumantong. Jadi luktep ini adalah versi terbaru. Kumantong itu apa? Kumantong itu adalah janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan. Ya. Kumantong itu adalah janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan. Ya, mungkin belum waktunya 9 bulan atau mungkin karena pendarahan, ya. Mungkin masih usia janin yang masih usia di dalam kandungan ibunya itu mungkin 6 bulan, 7 bulan, ya. Kemudian ibunya terjadi pendarahan, ya. Kemudian akhirnya nggak bisa diselamatkan bayinya. Jadi itu disebut dengan kumantong, janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan. Itu. Dan bahkan ada data yang menyebutkan bahwa kumantong ini adalah janin bayi yang diaborsi. Itu. Nah, janin ini disimpan. Ya. Jadi nggak dikubur. Jadi janin ini disimpan dan diyakini membawa arwah anak yang telah meninggal. Itu. Ya, kalau kalau kumantong itu janinnya disimpan, tapi kalau luktep versi terbaru itu arwah anak itu yang tadi yang diyakini arwah anak yang telah meninggal itu kemudian ditaruh di dalam boneka. Jadi luktep itu versi terbaru dari kumantong. Ya, kalau kumantong itu janinnya disimpan, ya, nggak ditaruh di mana-mana, nggak taruh di boneka seperti itu, tetapi diyakini membawa arwah. Nah, kalau luktep itu versi terbaru, arwah janin yang telah meninggal itu kemudian ditaruh di boneka. Boneka bayi. Itu namanya luktep, ya. Oke, sampai sejauh ini Bapak Ibu paham ya pengertian tentang spirit doll, anak boneka, boneka arwah, atau dalam bahasa Thailand disebut dengan luktep. Gimana? Paham? Ya. Pahami, paham? Tentang spirit doll ini? Atau jangan-jangan mengadopsi, kan? Enggak ya? Enggak lah ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa tujuan? Nah, ini tujuannya. Apa tujuan seseorang itu mengadopsi spirit doll? Atau boneka arwah? Ya, itu. Apa tujuan? Nah, ada banyak tujuannya, tetapi saya dapati, ya, setidaknya ada 4. Ya. Jadi tujuan seseorang mengadopsi spirit doll atau boneka arwah itu banyak tujuannya. Ya, tetapi saya rangkum sebenarnya intinya itu ada 4 tujuannya. Ya, 1 itu berkaitan tentang popularitas. Ya. Supaya populer. Supaya terkenal. Ya. Sekarang ini kalau mau terkenal itu bukan hanya karena apa ya, karena memang hebat, memang pintar, memang profesional dalam bekerja dan sebagainya. Sekarang ini cari yang aneh-aneh aja.
Itu kalau kita mau terkenal itu cari yang aneh-aneh, ya. Itu akan jauh lebih mudah untuk kita kemudian menjadi populer atau menjadi terkenal. Dan ada yang disebut dengan pansos. Sekarang zamannya media sosial, ya. Ya, itu sekarang cari uang itu kalau mau usaha nggak perlu ada toko yang kita sewa atau kita miliki. Cukup mungkin usaha secara online. Itu bahkan kalau kita mau punya uang sekarang mungkin kita jadi YouTuber. Seperti itu, ya. Nanti kalau jam tayangnya kemudian subscribernya atau pengikut kita yang selalu menyaksikan tayangan-tayangan kita itu cukup banyak, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, seringkali untuk kemudian menjadi YouTuber yang terkenal, itu bukan hanya konten-konten yang positif saja, konten-konten yang nyeleneh, konten apa, saudara, ya, itu bisa terkenal, ya, itu. Bahkan untuk panjat sosial, artinya supaya apa namanya konten kita menarik dan banyak diminati oleh orang lain, kadang kita bikin konten-konten yang nyeleneh, ya. Ada beberapa yang melalui spirit doll, ya, atau boneka arwah ini atau anak boneka ini, ya, tujuannya adalah mereka mengadopsi adalah supaya mereka populer, supaya mereka terkenal, itu, supaya mereka bisa pansos, ya, panjat sosial, seperti itu. Ya, ini tujuan yang pertama yang saya dapati menurut data, ya, yang saya dapat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan tentang mistis, ya. Puri Harun saya dapatkan dari ketika spirit doll ini sedang booming, ya, kemudian banyak orang yang mencari yang namanya Puri Harun, ya. Ini Puri Harun itu adalah seorang kolektor spirit doll, ya, itu, atau boneka arwah. Dia mengoleksi 347 spirit doll, ya, itu. Bahkan dia penjual. Harga spirit doll itu lumayan mahal. Lebih mahal daripada mengadopsi anak sungguhan. Bahkan yang terkenal itu harganya yang paling mahal itu namanya apa? Princess kah namanya? Itu harganya sampai 100 sekian juta. Itu. Yang lain rata-rata mungkin 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, yang paling mahal 100 juta sekian. Itu. Ya. Nah, Puri Harun ini dia mengoleksi dan menjadi penjual spirit doll. Puri Harun mengklaim dirinya mampu berkomunikasi dengan arwah yang ada di boneka. Jadi betul bagi dirinya spirit doll itu memang ada arwahnya, boneka yang kemudian dimasuki arwah. Tadi yang saya jelaskan di awal, ya, bayi janin yang meninggal atau janin yang mati sebelum dilahirkan atau janin yang diaborsi. Ya, itu. Jadi Puri Harun ini mengatakan bahwa dia mengklaim dirinya mampu berkomunikasi dengan arwah dari boneka tersebut. Nah, rupa-rupanya ketika dia mengkoleksi spirit doll dan menjual spirit doll, tujuannya adalah katanya ini, dia, ya, membimbing dan mendoakan arwah anak-anak atau janin, ya, yang telah diaborsi itu untuk bisa kembali ke Tuhan, ya. Pemikirannya bahwa arwah janin yang mati sebelum dilahirkan atau diaborsi, maka ketika mati akan gentayangan, arwahnya nggak tenang. Makanya ketika dia memiliki spirit doll, ya, boneka yang ada arwah tadi, dikatakan anak-anak
atau janin yang arwah anak-anak atau janin yang telah diaborsi, tujuannya adalah supaya arwah itu bisa tenang melalui komunikasi antara dirinya dengan arwah yang ada di boneka itu. Dia membimbing, mendoakan supaya arwah itu menjadi tenang dan bisa kembali kepada Tuhan. Ya, ini tujuannya. Tujuannya salah satunya adalah mistis, berkaitan tentang spiritual. Ya. Kalau tadi yang pertama apa, popularitas ya, spiritualitas. Ya, berkaitan dengan mistis. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan tujuannya adalah pesugihan. Ya, pesugihan. Ini ada seseorang yang YouTuber ya yang berbicara banyak tentang spirit doll atau boneka arwah yang namanya Hirotida Radivan. Ya. Katanya ya, kata dia, orang yang mengadopsi bonek spirit doll atau boneka arwah, kalau dipelihara dengan baik, itu akan membawa keberuntungan. Ya. Spirit doll, boneka arwah yang dipelihara dengan baik itu akan menghasilkan cuan. Menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, bagi orang yang mengadopsinya. Ya. Akan membawa atau menghasilkan kemakmuran, materi, kekayaan yang melimpah. Ya. Maka spirit doll ini akan dipelihara sedemikian rupa. Ya. Bahkan melebihi orang tua memelihara anaknya. Harus dirawat karena itu sumber keberuntungannya. Karena itu sumber kemakmuran. Itu aset untuk kemudian seseorang menjadi kaya. Ya. Nah, kalau ada kata Hirotida Radivan, ya, kalau ada orang yang bawa spirit doll dekat kita, jangan dipuji spirit doll-nya. Jadi ini kita kemudian lihat nih, di sebelah kita ada orang yang bawa spirit doll atau boneka arwah. Jangan dipuji. Jangan kita bilang, Pak, Bu, bayinya manis ya, bayinya cantik. Kata Hirotida Radivan, jangan dipuji. Kenapa? Kalau spirit doll, boneka yang dibawa seseorang dekat kita kemudian kita puji, maka kekayaan yang kita miliki akan pindah ke pemilik boneka tersebut. Ya, kecuali kalau kemudian kita nggak punya apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita puji, apa kekayaan kita pindah. Ya, kan enggak. Tapi kalau kita kaya, hati-hati. Ya, kalau mungkin tabungan kita di kantong kita, di dompet kita, ya selalu ada 5 juta uang cash. Hati-hati kalau kemudian ada orang di samping kita bawa spirit doll, jangan kita puji. Tiba-tiba tuh 5 juta bisa pindah ke dompet yang punya. Kata Hirotida Radivan. Itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan Hirotida mengungkap, jika orang yang memelihara luktep melakukan perjanjian dengan setan yang pastinya ada tumbal. Ini kalau yang memang berkaitan tentang arwah ya. Itu katanya kata Hirotida Radivan ini pasti ada, kalau sudah berkaitan dengan arwah ya, itu pasti ada perjanjian. Ya, tapi saya jelaskan nanti dari sisi Alkitab, nggak ada yang namanya arwah gentayangan ya. Itu hanya ada 2 roh, ya, roh dunia, roh setan, dan roh kudus. Itu ya, nggak ada yang namanya kemudian arwah orang mati itu gentayangan. Nanti kita jelaskan dalam perspektif iman Kristen. Ya, itu. Tapi kalau itu berkaitan tentang arwah untuk keberuntungan, ini Hirotida Radivan itu mengatakan bahwa sebenarnya ini sama, konsepnya sama seperti orang memelihara tuyul. Itu cuma ini dalam bentuk boneka. Itu.
Jadi Hiroti Radivan itu mengatakan sama sebenarnya spirit doll itu katanya sama seperti konsep orang itu memelihara tuyul. Ya, untuk pesugihan dikatakan seperti itu. Ya, katanya seperti itu. Ada orang yang memiliki spirit doll tujuannya seperti itu. Ya, untuk membawa keberuntungan, untuk pesugihan dan sebagainya. Kemudian yang keempat. Yang keempat psikologis, ya. Tujuannya adalah berkaitan tentang psikologis. Tadi yang pertama apa? Ronan, apa tadi yang pertama? Popularitas, ya. Wah, udah dibuka sama Pak Kipsep. Yang Baru masuk di kedua, Pak. Hah? Baru masuk di kedua. Oke. Yang kedua apa? Mistis. Mistis. Yang ketiga? Pesugihan. Pesugihan. Yang keempat? Psikologis. Ya, tujuannya adalah psikologis. Ya, ini berkaitan tentang mungkin ada orang yang mengadopsi spirit doll supaya mengatasi kesepian. Ya, itu. Untuk teman curhat, biasanya orang yang mengadopsi spirit doll untuk mengatasi kesepian, dia udah nggak punya rasa percaya lagi sama manusia. Dia nggak mau cerita lagi sama manusia. Dia nggak mau curhat tentang rahasia kehidupannya dengan manusia. Itulah sebabnya dia mau mengadopsi spirit doll. Kenapa? Spirit doll. Kenapa? Untuk mengatasi kesepian, untuk kemudian dia bisa curhat sebebas-bebasnya. Ya. Dikatakan di mana seseorang yang mengadopsi spirit doll atau boneka arwah akan memiliki teman atau orang yang bisa mendengarkan cerita. Ya, mungkin dia udah nggak bisa cerita lagi dengan mamanya, dengan orang tuanya. Dia nggak punya teman untuk bercerita, teman yang untuk mendengarkan semua perasaannya, keluh kesahnya, ceritanya, rahasia hidupnya. Udah nggak ada lagi yang dipercaya. Sehingga lebih bagus dia mengadopsi spirit doll untuk mengatasi kesepian, untuk menjadi teman curhat. Secara psikologis seperti itu. Ya, itu. Kemudian ada juga secara psikologis dari data yang saya dapat sebagai sarana pelampiasan masalah. Itu. Di mana para pemilik boneka ini akan merasa memiliki bayi sungguhan untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Ya. Itu. Jadi dia bahagia. Mungkin ini orang yang nggak ingin berkeluarga, tapi dia pengen punya anak. Ya, ada seorang artis kan seperti itu, bukan nggak ingin ya, dia belum menikah tapi pengen punya anak misalnya, itu. Kemudian ketika dia mengadopsi, dia bahagia karena seperti memiliki anak sungguhan. Itu. Mungkin juga ini berkaitan dengan rumah tangga yang belum memiliki keturunan, ya. Ini menjadi salah satu alternatif. Ya, karena dengan mengadopsi spirit doll, yaitu seperti memiliki bayi sungguhan. Ya, sehingga karena kan tadi dikatakan, spirit doll ini dikasih makan, diberi minum, diajak jalan-jalan, diajak curhat, diajak cerita dan sebagainya. Jadi betul-betul dianggap seperti anak yang hidup. Itu. Nah, ini tujuannya. Tujuan seseorang memiliki spirit doll ada 4 ya. Tapi banyak, mungkin ada banyak lagi tujuannya, tapi setidaknya ada 4 ini. Sejauh ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahami tentang pengertian spirit doll dan tujuan seseorang memiliki spirit doll? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ada? Gimana? Pak Amin, gimana? Ini? Paham? Jelas semuanya? Atau bingung?
Paham. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana pandangan iman Kristen? Nah, ini dia. Ya. Bagaimana pandangan iman Kristen tentang spirit doll, boneka arwah? Ya. Satu, menimbulkan murka Allah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam 1 Samuel 28, ya, kemudian nanti dibaca juga 1 Tawarik 10 ayat 13, nggak usah dibuka. Tapi di situ adalah tentang sebuah kisah, ya. Dalam 1 Samuel 28 tentang Raja Saul. Ya, yang mendatangi seorang penyihir untuk memanggil roh Samuel yang telah mati. Ya, kenapa? Seorang raja yang dulunya takut akan Allah, kemudian memanggil seorang penyihir untuk memanggil roh Samuel. Roh Samuel ini adalah orang yang sudah mati. Ya, itu. Nah, rupa-rupanya karena Allah tidak kunjung menjawab doa-doa Saul saat sedang terpojok. Ya, nanti bisa baca di dalam 1 Samuel 28, ya, sedang diperhadapkan dengan apa ya? Ini berkaitan dengan bangsa yang akan memerangi bangsa Israel. Itu. Dan mereka terpojok, nggak sepadan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel dengan lawannya. Dia sudah berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak menjawab doanya. Dia sudah minta pertolongan dari Tuhan. Ya, itu. Tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Itu. Ya, seringkali banyak orang Kristen juga seperti ini ya. Berdoa sama Tuhan, tapi doanya nggak dijawab, akhirnya apa? Minta pertolongan dari yang lain, ya. Itu. Banyak juga orang percaya yang sinkritisme. Ya, seperti yang disampaikan Bu Diana tentang jemaat Pergamus. Ya, beriman kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Ya, tapi ternyata mereka juga percaya kepada berhala yang lain. Itu. Ya, banyak orang Kristen sama seperti Raja Saul. Doanya nggak dijawab oleh Tuhan, kemudian mencari. Pergi ke dukun, pergi ke pohon keramat, pergi kemudian ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, dan sebagainya. Ya, datang ke sana supaya yang menjadi pergumulan dalam hidupnya segera terjawab, saudara. Ya. Nah, saudara, di hadapan Tuhan, ya, ketika Raja Saul ini datang ke penyihir untuk memanggil roh arwah Samuel yang telah mati, ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Raja Saul. Dan kesalahan itu mendatangkan murka Allah, dan pada akhirnya Allah menghukum Saul dengan kematiannya. Wah, jangan main-main ya di hadapan Tuhan ya. Tuhan, ini berarti ini merupakan sebuah pelanggaran yang fatal yang dilakukan Raja Saul, yang membuat Allah kemudian murka dan harus menghukum Saul itu dengan kematian. Jadi Saul mati itu karena murka Allah, karena dia memanggil arwah roh Samuel melalui penyihir. Ya, saudara, hati-hati, jangan bermain dengan arwah. Ya, Tuhan nggak suka kalau orang Kristen itu kemudian bermain-main dengan arwah. Ya, mungkin dulu waktu kecil kita juga sering main jalangkung ya. Jalangkung dipanggil, kemudian siapa namanya? Siti. Tinggalnya di mana? Di kuburan ini. Ya kah? Umur berapa? Umur 2 tahun. Ya. Ya. Itu Tuhan nggak suka. Kalau orang Kristen kemudian bermain-main, kemudian mendatangi penyihir, kemudian mencari pertolongan yang lain,
pergi kemudian ke kuburan yang dianggap keramat, pohon keramat, kemudian dukun dan sebagainya, Tuhan nggak suka, itu akan mendatangkan murka Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana pandangan iman Kristen ini tentang spirit doll, boneka arwah, dilarang menduakan Allah. Tuhan nggak mau diduakan. Ya. Ketika kita mungkin ada orang percaya yang memiliki spirit doll atau boneka arwah, itu sama saja kita sedang menduakan Allah, dan Tuhan nggak mau diduakan. Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Ada yang mau diduakan? Ya, coba kita buka Keluaran 20. Ya. Keluaran 20. Ini mengenai perintah, 10 hukum perintah, ya, 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ya. Ya, salah satunya adalah di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Karena lihat, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kemudian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sinkretisme. Nggak main-main, hukumannya berat di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau diduakan dalam perintahnya. Salah satu perintah hukum Taurat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, itu. Tuhan nggak mau. Kalau kita percaya sama Tuhan, percaya. Jangan menduakan Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan dalam ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ini bukan permasalahannya terletak, jangan buat boneka, jangan buat patung, bukan. Tapi kalau kita buat boneka, kalau kita buat patung, kemudian ayat yang kelima ini kata kuncinya, ya. Jangan sujud menyembah. Nah, ini permasalahannya di situ. Kita menjadikan boneka itu menjadi Allah lain, kita menjadikan patung yang menyerupai apapun itu menjadi Allah lain. Kalau ayat yang kelima, syarat ayat yang kelima itu dipenuhi, yaitu kita sujud menyembah kepadanya, kita beribadah kepadanya. Pak, kalau kita punya boneka, apakah kita sedang menduakan Tuhan? Enggak. Tapi kalau kemudian kita sujud menyembah kepadanya, kalau kemudian kita beribadah kepada boneka itu, ya, bahkan kalau patung itu sudah kemudian dianggap ada arwahnya, boneka itu ada arwahnya, kemudian kita sujud menyembah, beribadah kepadanya. Kalau pohon itu kemudian sudah dianggap ada arwahnya, ya, kalau kemudian kuburan itu sudah dianggap ada arwahnya, kita sujud menyembah, beribadah kepadanya, itulah kita sedang menduakan Tuhan. Ya. Dan lihat, kalau ada orang Kristen yang menduakan Tuhan, boleh lihat ayat yang kelima. Allah, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oh, bahkan bukan hanya kita, dikatakan. Di situ dikatakan, bukan hanya kita, tapi keturunan kita pun kena imbas dari kesalahan fatal kita. Ya. Itu. Allah pencemburu, hati-hati ya. Itu kesalahan fatal. Kalau kita punya patung, punya kemudian boneka, bahkan dianggap itu adalah
sumber berkat, sumber penolong, ada arwahnya, kemudian kita menyembah, kemudian kita beribadah kepadanya, itu menjadi Allah lain. Itu menjadi Allah lain. Kalau hanya patung, gimana Pak? Kalau hanya boneka, nggak masalah. Itu belum menjadi Allah lain. Menjadi Allah lain ketika kita kemudian sujud menyembah, menganggap itu sebagai sesuatu yang harus disembah, ditinggikan, dan kemudian kita beribadah kepadanya. Disitulah kemudian kita sudah menempatkan boneka patung itu menjadi Allah lain dalam kehidupan kita, dan Tuhan nggak mau. Ya, sama seperti bangsa Israel membuat patung kemudian disembah, dan Tuhan marah kepada bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sudut pandang Alkitab? Yang terakhir, yang nomor 3, PowerPoint-nya Pak. Nah ini ya. Karena spiritual ini kan berkaitan dengan arwah ya, bayi yang meninggal. Ini berkaitan dengan yang meninggal. Dalam iman Kristen tidak ada hubungan lagi. Perhatikan baik-baik. Di dalam iman Kristen tidak ada hubungan antara arwah orang yang mati dengan orang yang masih hidup. Ya, jadi iman Kristen nggak mengatakan hari ketiga, ketika dia mati maka dia sudah bukan ada lagi di dalam dunia orang hidup, ada tempatnya, darah, nggak ada hubungannya lagi. Nggak mungkin hari ketiga masih ada, ya arwahnya masih ada di dalam rumah kita. Nanti hari ketujuh itu belum jauh, dia masih dekat dengan kita, tapi udah nggak di dalam rumah, tapi kemudian ada di halaman rumah kita. Nanti hari yang ke-40, dia sudah agak menjauh, tapi masih satu RT dengan kita, satu lingkungan dengan kita, masih satu kecamatan dengan kita. Baru hari yang ke-1000 itu sempurna, dia sudah betul-betul meninggalkan dunia orang hidup. Nggak seperti itu. Ya, dalam iman Kristen tidak ada hubungan antara arwah. Kalau begitu, kalau boneka itu ada spiritnya, ya, itu. Kalau ada spiritnya, itu spirit siapa? Itu bukan arwah, itu tipu daya iblis. Tipu daya setan. Ya, coba kita buka di dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-27. Layar sudah ada, Pak. Ayat 27. Ini dia, sudah ada ya. Itu berbicara konteksnya adalah orang kaya dan Lazarus. Ya, ini perhatikan baik-baik. Lazarus mati. Kemudian ada di mana? Dalam ayat yang Lazarus mati dikatakan dalam ayat yang ke-22, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ya, artinya Lazarus adalah orang yang beriman. Ya, dikatakan dalam bagian itu Lazarus mati, kemudian kemana? Pangkuan Abraham. Artinya bukan betul-betul di pangku, tapi artinya betul-betul artinya ada di lokasi yang sama dengan Abraham. Nah, tempat Abraham atau Lazarus setelah mati itu tempat yang seperti apa? Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Tidak ada penderitaan.
Ya, sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-20. Ya, itu tentang Yerusalem baru, tentang bumi baru. Ya, dikatakan tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis. Saudara, ya. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang beriman kemudian mati, itu tidak di dunia lagi rohnya, tapi sudah ada di pangkuan Abraham, tempat yang ada hiburan, tidak ada penderitaan di sana. Nggak ada lagi hubungannya dengan dunia. Dunia orang yang masih hidup. Nah, kemudian orang yang kaya itu, yang tidak beriman kepada Tuhan, kemana Pak? Arwahnya. Coba saudara perhatikan. Ya, ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ke alam maut. Dikatakan, tempat orang kaya, ya, ini yang mati, itu kemudian tidak ada lagi dalam dunia, tapi ada di alam maut, dikatakan. Nah, alam maut itu adalah tempat yang selamanya seseorang itu akan mengalami yang namanya penderitaan. Kekal. Itu yang disebut dengan kematian yang kekal. Ya, kalau tadi Lazarus atau orang yang miskin kemudian Abraham, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Itu. Tapi orang yang tidak beriman kepada Tuhan ada di alam maut, dia akan mengalami yang namanya kematian yang kekal, penderitaan yang abadi yang akan dialami selama-lamanya. Makanya di situ dikatakan ayat 24, dia bilang begini kepada Abraham. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ya, selalu Alkitab mengatakan tentang neraka seperti ada retakan gigi, seperti nyala api dikatakan. Ya, bahkan di situ dikatakan dengan kesadarannya dia membutuhkan setetes karena kepanasan, karena kesakitan. Dia sangat menderita di tempat yang namanya alam maut itu. Ya. Nah, kalau orang sudah mati, yang percaya itu ada di pangkuan Abraham, yang tidak percaya ada di alam maut, apakah bisa berpindah tempat? Karena orang yang masih hidup mungkin keluarganya mendoakan, kemudian berpindah tempat nanti karena si orang kaya ini kemudian banyak yang mendoakan, akhirnya bisa berpindah tempat. Oh, orang miskin ini karena tidak ada yang mendoakan, akhirnya bisa berpindah tempat. Tidak ada. Alkitab mengatakan, jelas dikatakan, ayat yang ke-26. Karena selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Tidak ada perpindahan. Ya. Yang menentukan Bapak Ibu nanti ada di pangkuan Abraham, ada di alam maut, ketika Bapak Ibu masih ada di dalam dunia ini. Setelah kematian, tidak bisa lagi. Ya, makanya ada lagu yang mengatakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ketika saudara hidup, kesempatan untuk beriman kepada Tuhan. Ya, jangan fokus hanya kepada kesembuhan. Jangan fokus, saudara, hanya sekedar mencari. Alkitab mengatakan, apalah artinya ketika saudara memiliki segalanya di dunia ini kalau pada akhirnya binasa. Saudara tetap dalam hidup ini berupaya, bekerja keras dan sebagainya. Tapi jangan pernah lupa, di dunia ini kita akan berakhir dan itu semua nggak akan dibawa. Untuk menentukan apakah Bapak Ibu ada di pangkuan Abraham atau ada di alam maut. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, ini yang paling penting. Tidak ada hubungan antara arwah orang mati dengan orang yang hidup. Lukas 16 ayat 27 sampai 31 dikatakan. Kata orang itu siapa? Ayat 27-nya, orang kaya. Kalau demikian, aku minta kepadamu. Orang kaya ini minta kepada siapa? Abraham. Supaya engkau menyuruh dia. Dia itu siapa? Lazarus. Ke rumah ayahku. Ayahku itu di mana? Di
dunia orang hidup. Ya. Paham? Paham Bapak Ibu? Ya. Kata orang itu sekali lagi ya. Kata orang itu siapa? Orang kaya yang tadi ada di alam maut. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, ini Abraham Bapak, supaya engkau nyuruh dia itu Lazarus, ke rumah ayahku. Ayahku itu adalah, rumah ayahku itu di dunia orang hidup. Kalau dia bisa pergi ke rumah ayahnya, dia pasti nggak akan minta kepada Abraham. Tapi karena dia sadar bahwa dia sudah mati, dia ada di alam maut, dan dia nggak bisa turun ke dalam dunia orang hidup, sehingga dia minta kepada Abraham. Artinya dia nggak punya hubungan lagi. Dia nggak punya relasi lagi dengan rumah ayahnya yang ada di dalam dunia orang hidup. Lihat ayat yang ke-28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. 5 orang saudaranya itu di dunia orang hidup. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Oh, ternyata orang kaya ini masih punya belas kasihan ya. Ya, supaya 5 saudaranya nanti kalau mati, tidak sama nasibnya seperti dia. Itu tujuannya. Lihat ayat yang ke-29. Apa kata Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, itu. Baiklah mereka mendengar ada penginjil. Itulah Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu masih hidup, perhatikan mungkin saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Berikan kesaksian. Penginjilan. Beritakan Injil. Beritakan amanat agung pada mereka. Ya. Artinya apa? Lazarus nggak bisa. Nggak ada hubungannya lagi dengan dunia orang hidup. Abraham pun nggak ada hubungannya lagi dengan dunia orang hidup. Tapi Abraham kasih tahu kepada orang kaya itu, di dalam dunia orang hidup masih ada orang-orang yang memberitakan Injil. Memberitakan tentang keselamatan. Lihat ayat yang ke-30. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ya. Jika ada seorang, maksudnya yang datang dari orang mati, datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Abraham bilang nggak bisa. Dikatakan dalam ayat yang ke-31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari penjelasan ini, Lukas 16:27 sampai 31 ingin disampaikan kepada kita bahwa tidak ada lagi hubungan antara arwah orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Ya, kalau begitu Pak, kalau itu kemudian boneka itu spirit doll, ada arwahnya, itu siapa? Itu bukan arwah orang yang mati, tapi itu adalah tipu daya. Tipu daya iblis. Nggak ada, meskipun meninggalnya mau tabrakan, mau kemudian meninggalnya dia gantung diri, kemudian mau meninggalnya dia kemudian kecelakaan di jurang, masuk jurang, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Dalam perspektif iman Kristen. Itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paham sampai di sini? Jadi spirit doll itu bagi orang percaya jelas, kalau kita memiliki spirit doll, ya, dan kemudian tadi apalagi tujuannya adalah berkaitan dengan mistis dan pesugihan, itu artinya sinkritisme kita, dan hal itu menimbulkan murka Allah, ya. Dan perhatikan bahwa Allah kita tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau menjadi nomor 2 dalam hidup kita. Dia harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ya, bahkan
bukan hanya berkaitan dengan spirit doll, itu bisa menjadi berhala. Bu Diana bilang, kalau pekerjaan kita menyita waktu kita sehingga nggak punya lagi waktu berdoa dengan Tuhan, nggak punya lagi relasi dengan Tuhan, itu sama saja kita menjadikan pekerjaan kita itu berhala. Dan itu menjadi Allah lain. Pekerjaan itu menjadi Allah lain karena kita menyembah pekerjaan kita. Karena kita betul-betul memuji pekerjaan kita. Sehingga itu menjadi Allah lain, dan itu dengan itu kita sedang menduakan Tuhan. Ya, dan tidak ada hubungan antara arwah orang mati dengan orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau kemudian ingin menambahkan, silakan. Silakan. Ada abang ini. Silakan Bapak Ibu, cukup jelas atau membingungkan? Ya, nanti kita bahas bulan depan tentang layangan putus lah ya. yang fenomenal lah ya, kita bahas untuk pemahaman Alkitab ya. Apri, nanya dong. Ya, Pak. Nah, ini kan kalau spirit doll berarti kan katanya kan arwah, berarti kan tipu daya iblis yang dipakai. Ya. Dari sekian banyak yang tadi itu siapa sampai 300 lebih ya dia bonekanya itu. Ya aku buka lagi ya, bentar ya. Nah, 347. Apakah bonekanya masing-masing sebanyak itu ke arwah dimasukinnya? Masing-masing spirit doll-nya beda-beda orang. Kalau kita lihat di dalam kita lihat ya dalam Karena kalau aku suka nonton. Apakah setan iblis itu hanya satu? Ya, itu. Lebih. Gimana Pak? Gimana Pak Amin? Kedengaran? Kalau dari ini dari kolektor dari hal dua ya, Furi Harun Pak ya. Kalau saya baca dari, berarti dia mengoleksi itu lebih kurang 347 boneka spirit arwah. Boneka arwah. Tapi kalau bisa nggak misalnya satu boneka beberapa spirit, ya bisa saja kok. Bisa saja. Cuman kalau ini jelas sih bahwa ini mengoleksi 347 boneka arwah. Jelas ada 347 buah. Betul. Nah, kemarin aku juga lihat Pak, orang Bali ada 72 dia koleksi. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali lagi tadi kepada yang kebenaran firman Tuhan ya, sudut pandang Alkitabiah nggak ada namanya arwah ya, yang udah meninggal ya, masing-masing kalau sudah. Tetapi kemudian kalau dalam Alkitab dikatakan kan ada legion, misalnya ada seseorang yang kerasukan satu orang kerasukan bisa sampai berapa banyak, gitu kan? Itu. Bahkan kalau kita melihat dalam misalnya Efesus pasal yang ke-6 tentang perlengkapan rohani atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, jadi sebenarnya peperangan kita sesungguhnya itu bukan melawan saya melawan Pak Amin, saya kemudian melawan Pak Kilsen, tapi sadar atau tidak disadari kita ini sedang setiap hari disebut dengan peperangan rohani. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi roh-roh jahat di udara. Ya, jahat namanya roh jahat ini adalah mungkin peperangannya memerangi kita. Tujuannya adalah supaya kita memiliki karakter, memiliki temperamen, memiliki kehidupan yang jahat. Ya, pengaruhnya tentu jahat. Beda dengan Roh Kudus. Ya, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu berbeda.
Ya, makanya ada buah roh. Ya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah roh. Misalnya kasih, kemudian damai sejahtera, sukacita di situ dan sebagainya. Tapi kalau hidup kita dipengaruhi roh jahat, ya bukan dirasuki. Ya, ini nanti kembali lagi ya, ini menjadi sebuah PA yang lain nih. Apakah orang Kristen bisa dirasuki setan atau dipengaruhi? Kalau dirasuki setan enggak, tapi dipengaruhi apakah masih bisa? Bisa. Ya, makanya mungkin ada orang Kristen yang rajin ke gereja, mulutnya penuh dengan kutuk, ya, itu kan, pikirannya apa jahat seperti itu, ya kan, seperti yang dikatakan dalam Efesus ini, itu berbohong, itu pengaruh-pengaruh, bisa dipengaruhi, ya itu namanya peperangan, ya itu mempengaruhi. Roh-roh jahat itu mempengaruhi supaya kita jadi jahat. Itu ya. Di sini dikatakan roh-roh berarti banyak. Ada pengusaha, dikatakan ada pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia. Jadi yang namanya setan itu bukan hanya sekedar Lucifer. Lucifer itu adalah penghulu. Ya, kalau dalam malaikat, penghulu malaikat itu adalah Michael, ya. Kalau pada saat kedatangan Kristus itu malaikat Gabriel, ya, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan tentang kedatangan Kristus pertama kali. Tapi nanti dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, yang akan ketika kedatangan Kristus kedua kali itu akan didahului dengan sangkakala, didahulukan dengan suara penghulu berseru. Itu adalah penghulu, namanya adalah Michael. Itu adalah penghulu malaikat. Itu jadi banyak. Itu 347 satu spirit doll mungkin, ya, itu yang kita anggap ini mungkin bisa dimasuki oleh beberapa, mungkin bisa legion itu, ya. Bisa lebih Pak ya, berarti kemasukan mana? Begitu Pak. Semua bisa akhirnya menjadi Allah kalau kemudian kita sembah dia. Ya, jadi nggak ada arwah masuk kepada boneka orang yang meninggal, ya, nggak ada arwah masuk kepada patung. Tapi kalau kita membuat pohon itu kemudian menganggap sesuatu itu bisa dimanfaatkan iblis itu. Ya, jadi seperti kayaknya pohon itu betul-betul mengandung spiritual atau ini. Apakah itu cuma sugesti aja Pak? Bisa jadi nggak? Hanya sugesti. Enggak sugesti, memang itu realita. Iya. Bukan sugesti. Ya, sugesti kan beda ya. Mbak saya kan juga dulu kan, saya juga sebelum percaya jadi hamba Tuhan kan, real itu. Bagaimana kalau melihat praktek Mbah itu, kalau malam Jumat Kliwon, itu real betul. Itu tiba-tiba bisa senjata-senjata yang dipakainya itu bisa ini, itu real. Dunia setan itu real, Pak. Itu Alkitab pun mencatat itu, ya. Jadi itu bukan sugesti, tapi setan, iblis, Alkitab mencatat itu artinya ada. Itu. Ya, makanya ada ilmu namanya satanologi kan yang mempelajari tentang setan. Iya, betul. Itu. Ya karena real, karena itu memang ada, jadi harus dipelajari. Alkitab juga mencatat kan, Yesus datang ke dalam dunia, apa? Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan ini kan? Itu. Bahkan setan pun tahu, "Hai, engkau anak Allah." Ya kan? Iya. Itu. Kita nggak tahu Yesus, dia lebih kenal Yesus. Kenal Tuhan Yesus, ya kan? Apakah engkau datang ingin membinasakan kami? Itu. Ya, Tuhan Yesus nggak perlu menghardik ini, ya udah. Ya karena kuasa Tuhan lebih besar. Itu. Makanya saya bilang, apakah orang Kristen bisa kerasukan? Ya kita udah ada Roh Kudus. Masa kemudian ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada roh lain yang ada dalam diri kita. Ya kan? Ya. Tapi dipengaruhi misalnya. Ya, apakah Roh Kudus bisa didukakan? Bisa. Ya kan?
Ya kan? Ada Alkitab mengatakan kan, jangan engkau mendukakan Roh Kudus gitu ya. Gitu. Oke, gimana Pak Kim Said? Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Aku balik yang ketiga ya, sebelum kita bahas boleh, Pak. Belum ada yang nanya, Pak. Ini. Yang poin 3, poin 4 ya. Hero tidak mengungkapkan jika orang yang melihat look tab melakukan perjanjian dengan setan dan pastinya ada tumbal. Nah, tapi ini spiritual sih kemarin aku dari yang aku dengar Pak ya, mereka kasih katanya nggak ada tumbal. Kalau yang sudah sampai misalnya kan tadi hanya untuk mungkin kan tujuannya ada macam-macam ya. Nah, itu. Misalnya untuk popularitas doang, untuk pansos. Nah, Ya mungkin dia bonekanya nggak dipersembahkan kepada setan, mungkin nggak ada perjanjian karena dia hanya tujuannya hanya untuk ya dengan cara seperti itu mungkin bisa pansos lah, panja sosial. Tapi kalau sudah berkaitan tentang pesugihan, biasanya Pak, ini itu ada perjanjian dengan setan. Dan kalau setan itu memang sudah perjanjian, ya dia nggak bisa dengan gratis lah, ya. Itu pasti ada yang dituntut dari orang itu. Ya. Itu makanya kalau sudah perjanjian itu harus dipatahkan. Itu kutuk itu. Ya kan? Makanya dipatahkan bagaimana ya percaya pada Tuhan. Ketika kita percaya maka perjanjian itu akan dibatalkan. Itu nggak akan jadi kutuk lagi. Itu, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau sudah berjanji dengan setan itu nggak ada yang gratis. Itu harus ada namanya orang berjanji. Satu, perjanjian saya dengan kamu ya harus begini misalnya. Itu ada syaratnya kan? Iya. Itu ya makanya dulu saya pernah kami pengusiran apa ya setannya dengan orang dukun katakanlah dukun seperti itu. Saya dengan pendeta kemudian melakukan ini. Kemudian Pak pendeta senior saya berdua, kemudian ada dukun di hadapan kita. Apakah engkau melakukan perjanjian dengan setan? Ya Pak, perjanjiannya apa? Ini. Sebutin itu, kemudian mau dipatahkan dalam nama Yesus? Itu mau Pak, sebutin. Saya patahkan di dalam nama, sebutin diri sendiri. Kemudian betul. Ya memang seperti ada ada semacam kayak apa disebutnya ya. Seperti dia kan lagi melawan, membatalkan perjanjian itu kan nggak mudah kan? Itu seperti ada manifestasi. Oh iya, seperti guling-guling Pak biasanya ya. Ya, dan kita lihat itu betul itu. Ya bahkan saya beberapa kali gitu melihat ada yang matanya sampai kayak merah semua. Itu manifestasi dia lagi mau membatalkan perjanjiannya. Itu. Ya. Itu. Jadi tapi selalu menang. Ketika kemudian dia mau betul-betul mengikat perjanjian dengan Tuhan, artinya mau percaya kepada Tuhan, ya kuasa Tuhan lebih besar. Itu. Amin. Ya. Jadi lebih baik bikin janji sama Tuhan Pak ya, jangan sama setan Pak ya. Iya, tapi seringkali janji sama Tuhan nggak mau. Kenapa? Pasti orang bilang nggak sanggup. Ya Tuhan, biasanya awal tahun kan. Tuhan, tahun 2020 saya mau berjanji, saya mau mengasihi Engkau, saya mau setia beribadah, saya mau melayani Tuhan. Toh janji manusia kan hanya tinggal janji, ya kan? Tidak menuntut seperti kayak setan Pak ya. Mengingkari dan melupakan ya. Gitu. Oke. Itu seperti itu Pak. Siap. Ya, kalau sudah pesugihan untuk mencari keuntungan gitu misalnya, atau itu udah pasti ada perjanjian dengan setan ya. Iya. Itu. Dan biasanya nggak ada yang gratis sih. Gitu. Terus yang keempat, yang satu lagi Pak, pasal psikologis nih. Gimana caranya kita untuk tidak terjerumus dengan posisi seperti ini Pak? Sehingga sampai kita harus mengadopsi karena kesepian. Apa yang kita mesti lakukan Pak sebaiknya? Bagi saya ya, kami ya, contohnya ya, itu kan misalnya berkaitan dengan sebagai sarana pelampiasan masalah. Sampai per tahun pernikahan kami, hampir 3 tahun kami belum dikaruniai anak. Tapi kami nggak akan mau.
Itu. Ya terus berdoa tetap itu pertama. Ya, yakin Tuhan pasti akan karuniai. Ya itu. Ya kalaupun andai kata pun enggak ya kita tetap bersyukur. Itu. Ya, tak bersyukur kepada Tuhan. Itu. Ya paling ya ucapan syukur. Kemudian yang kedua misalnya berkaitan tentang curhat atau rahasia. Ya, ya kita harus pertama ya Tuhanlah sahabat yang sejati. Ya, itu pastilah Tuhanlah pertama sahabat sejati. Ya tempat curhat kita lah. Makanya Tuhan di dalam Pemazmur dikatakan setiap tetes air matamu akan aku tampung di dalam kirbatmu. Tuhan itu adalah konselor makanya dia kan konselor yang dikatakan apa? Konselor yang ajaib ya. Ajaib ya. Itu dia mau mendengarkan seringkali. Ya mungkin teman dekat kita, orang tua kita, anak kita nggak mau mendengarkan kita, pasangan kita. Tapi Tuhan ini. Ya tentunya ketika kita mau bercerita, cari komunitas. Makanya saya rindu sih sebenarnya ada komsel lah. Ya komsel di kita mungkin 3 orang atau 4. Itu adalah orang yang bisa sharing terbuka untuk menceritakan hancur hati kita mungkin permasalahan hidup kita itu dan orang yang mampu mensupport memotivasi kita sama-sama terbuka itu kemudian saling menguatkan itu sih ya kegiatan kalau mengatasi kesepian ya kegiatan ya jangan suka menyendiri itu ya salah satunya mungkin ada orang yang disebut dengan introvert ya. Tapi bagaimana dia mengatasi kesepian? Ya dia sibuk, dia senang diperhadapkan dengan kegiatan misalnya. Kalau dia seorang ahli IT, dia introvert, dia lebih senang diperhadapkan dengan. Bagi dia itu keramaian ketika dia berhadapan dengan komputer. Itu dia bisa nggak kesepian, bahkan dia bisa melakukan pekerjaan sampai larut malam. Itu orang-orang anak-anak yang senang game, apakah kesepian dah? Dia bisa melakukan itu bisa sampai berjam-jam kan seperti itu. Betul. Ya. Itu. Jadi jangan sampai kesepian atau melakukan kegiatan apapun, Pak ya. Iya, jangan sampai salah jalan ya untuk mengatasi psikologis kita atau mengatasi misalnya kesepian, sarana pelampiasan permasalahan itu. Nggak menjawab itu, malah justru kita akan nyemplung ke dalam permasalahan yang baru. Ketika kita salah gitu ya. Oke, Pak. Thank you, Pak Apri. Ya, makasih Pak Kimsen. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau sharing mungkin? Kita masih punya waktu berapa menit lagi, Pak Kimsen? 10 sampai 15 menit, Pak. 10 sampai 15 menit. Iya. 5 menit lah ya. 5 5 menit menit lah. Oke, silakan. Atau ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Nanti bulan depan, minggu kedua kita bahas tentang, kalau ada masukan tentang bahas hal-hal yang fenomenal lagi, nggak apa-apa ya Pak Kimsen ya. Ya, Pak, Pak. bahas ini, gitu. Saya mau tanya tentang ini. Bisa nggak dibahas dalam PA? Oke, nanti saya akan berusaha untuk Alkitab selalu ada jawaban kok untuk segala perkara, untuk segala hal-hal yang fenomenal, untuk segala hal yang viral itu selalu ada jawabannya. Ya, Alkitab itu luar biasa, menjawab semua permasalahan hidup manusia. Itu. Ya, mau tentang apa, mau tentang layangan putus pun ada jawabannya di dalam Alkitab. Ya, itu. Oke, saya berharap kita berani juga bertanya. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya pasti akan katakan saya belum bisa jawab. Jawabannya minggu depannya atau pas pertemuan yang lain saya akan jawab. Daripada saya menjawab tetapi itu bukan jawabannya atau keliru kan jadi menyesatkan. Itu, ya. Saya nggak suka sok pintar kalau nggak tahu. Daripada menyesatkan, saya bilang nanti aja ya. Saya nggak bisa jawab saat ini, nanti mungkin dalam pertemuan selanjutnya saya bisa jawab. Oke, kalau nggak ada lagi,
Terima kasih untuk Bapak Ibu. Nanti ini akan dimasukkan ke YouTube ya. Oh iya Pak, ada request dari Oma Singgi. Oma Ah. Singgi barusan pulang dari Doa dokter, ya? ini badan sakit, minta didoakan supaya Iya, ya doakan. Oke, baik, kita akan akhiri. Terima kasih. Nanti akan dimasukkan ke dalam YouTube. Jemaat juga yang mengikuti live streaming nanti di YouTube juga. Terima kasih. Terima kasih ada Abang yang ikut juga PA pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Abang Senipar, itu Opung Gwen, terima kasih juga. Ya, dan juga semua jemaat. Mari kita akhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang spirit doll, boneka arwah, dan juga dari sudut pandang iman Kristen kami sudah memahami itu. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah setia mengikuti, dan juga yang akan mengikuti secara live streaming melalui YouTube. Tuhan kau memberkati kami supaya kami punya kerinduan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih daripada itu, kami terus punya kerinduan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk Tante Singgi yang sedang sakit. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami datang kepadamu, memohon kesembuhan dari Tante Singgi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan kasih Tuhan dalam penyertaan Tuhan, dalam pemahaman kita pada malam hari ini. Sebentar kami akan tutup persekutuan kami, pemahaman Alkitab ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kasih penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kehadirannya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam. Semuanya. Bye. Bye.